Selamat sore buat kita semua. Perkenalkan, nama saya Suritua SPD. Saya CGP Angkatan 10 program PGP tahun 2024. Saya akan menjelaskan 1.1.1.a.8 koneksi antar materi, kesimpulan dan refleksi modul 1.1. Salam bahagia dari saya, tetap semangat dalam mencerdaskan kehidupan bangsa. Pada bagian pertama, kesimpulan dan penjelasan mengenai pemikiran Ki Hajar Dewantara. Ki Hajar Dewantara, sosok pemimpin besar yang punya semboyan ingarso sung tulodo ing madyo mangun karso tuturi hadayan. Ki Hajar Dewantara menekankan pentingnya pendidikan sebagai sarana untuk bangsa yang kuat. Peserta didik dapat mencapai dengan tujuan agar peserta didik dapat mencapai keselamatan dan kebahagiaan yang setinggi-tingginya sebagai manusia maupun sebagai anggota masyarakat. Yang pertama, pemikiran dan kesimpulan dari Ki Hajar Dewantara, pengajaran dan pendidikan. Pengajaran on the wish. Pendidikan dengan cara memberi ilmu atau berfaedah buat hidup anak-anak baik lahir maupun batin, itu on the wish. Sedangkan pendidikan of fooding. Pendidikan diartikan sebagai tuntunan dalam hidup tumbuhnya anak-anak. Maksud pendidikan yaitu menuntun segala kodrat yang ada pada anak-anak agar mereka dapat mencapai keselamatan dan kebahagiaan yang setinggi-tingginya, baik sebagai manusia maupun sebagai anggota masyarakat. Ya, berikutnya, seorang petani katnya sama kewajibannya dengan seorang pendidik. Di sini ada gambar seorang petani padi. Menuntun tumbuhnya padi, ia dapat memperbaiki kondisi tanah, memelihara tanaman padi, memberi pupuk dan air, membasmi ulat-ulat atau jamur-jamur yang mengganggu hidup tanaman padi, dan lain sebagainya. Di gambar satu lagi ada petani jagung menjaga tumbuh kembang biji jagung seperti jagung. Ya. Dalam hal ini bahwa padi harus hidup seperti cara hidup padi, sedangkan jagung harus hidup seperti cara hidup jagung. Hanya tuntutan dalam hidup. Pertama kali harus diingat bahwa pendidikan itu hanya suatu tuntunan. Di dalam hidup, tumbuhnya anak-anak kita. Seorang petani dalam hakikatnya sama kewajibannya dengan seorang pendidik. Yang menanam padi memang benar, ia dapat memperbaiki keadaan padi yang ditanam. Daripada tidak dipelihara, tapi mengganti kodrat padi itu tetap mustahil. Demikian pendidikan itu. Walaupun hanya dapat menuntun, akan tetapi faedahnya bagi tumbuhnya anak-anak sangatlah besar. Perlukah tuntunan pendidikan itu? Pendidikan itu berhubungan dengan kodrat alam dan keadaan setiap anak. Setiap anak perlu mendapatkan tuntunan agar semakin baik budi pekertinya. Ia akan mendapatkan kecerdasan yang lebih tinggi dan luas. Akan tetapi dengan adanya tuntutan itu, ia dapat terlepas dari segala macam pengaruh jahat. Sebutir jagung tidak baik dasarnya, akan tetapi ditanam dengan pemeliharaan yang sebaik-baiknya oleh bapak tani, maka biji itu akan dapat tumbuh lebih baik daripada biji lainnya yang juga tidak baik dasarnya. Ada benih dalam kondisi baik atau tidak baik, plus perawatan baik atau tidak baik, hasilnya pasti berbeda. Apalagi kalau benihnya baik, perawatannya baik. Benihnya baik, perawatan tidak baik. Benih tidak baik, perawatan tidak baik. Dan benih tidak baik, perawatan tidak baik. Itu yang bahaya. Berikutnya, kodrat alam. Ki Hajar Dewantara juga menekankan pentingnya menghormati kodrat alam dalam proses pendidikan. Ini termasuk pemahaman akan lingkungan alam sekitar, penggunaan sumber daya alam secara bijaksana, dan menjaga keseimbangan ekosistem. Kodrat zaman.
Menciptakan tantangan dan peluang baru. Pendidikan harus mendorong kreativitas dan inovasi pada siswa agar mereka dapat mengembangkan solusi-solusi baru yang relevan dengan kondisi zaman dan alam yang terus berubah. Kalau kodrat alam menjelaskan bahwa setiap anak tidak bisa dijelaskan atau ditentukan dia lahir di mana. Itu memang sudah kodratnya. Tetapi kodrat zaman, ya seperti sekarang ada kemampuan karakteristik peserta didik pada abad 21. Sebelah sini disajikan gambar. Mulai dari leadership, responsibility, creativity, problem solving, analytic thinking, adaptability, communication, initiative, self-direction, cross-cultural skills, and teamwork. Ini adalah karakteristik dari keterampilan peserta didik abad 21. Nah, itu kodrat alam bagaimana menyesuaikan dengan kodrat zaman. Berikutnya cipta rasa dan karsa. Pendidik itu tidak akan menemukan berbagai watak setiap murid di kelas memahami. Pendidikan tentu kita akan menemukan berbagai watak murid setiap harinya di kelas, memahami proses belajar tumbuhnya kecerdasan pikiran dan membantu murid menemukan budi pekerti atau watak sebaiknya, serta membantu murid mengendalikan dan memperbaiki watak atau budi pekerti yang kurang baik. Ki Hajar Dewantara menjelaskan budi pekerti itu bisa dicapai dengan cipta rasa dan karsa. Cipta, bersinggungan dengan kekuatan pikiran untuk merancang atau membuat sesuatu. Rasa, bersinggungan dengan kekuatan hati untuk menanggapi sesuatu. Karsa, semangat atau dorongan dalam diri manusia untuk berbuat sesuatu. Maka akan muncul watak atau budi pekerti ketika dia merancang membuat sesuatu yang baik, menanggapi sesuatu hal dan berbuat yang baik. Itu adalah watak dan budi pekerti yang secara bersamaan. Nah, itulah demikianlah hasil kesimpulan dan refleksi dari pemikiran Ki Hajar Dewantara tentang pendidikan. Saya akan refleksi dari pengetahuan dan pengalaman baru saya. Yang pertama, pengajaran dan pendidikan itu memiliki arti yang berbeda. Ya. Jadi kalau misalnya pengajaran pendidikan itu berbeda. Kalau misalnya dia karakteristiknya itu untuk ya prestasi belajarnya saja, tidak memperhatikan budi pekertinya, itu tidak baik juga. Yang dua, pendidikan itu menuntun pendidik berlaku sebagai pamong, tidak boleh menuntut. Yang ketiga, pendidikan dilakukan dengan memperhatikan kodrat alam dan kodrat zaman. Yang keempat, budi pekerti itu terbentuk dari proses cipta, itu kognitif, rasa, afektif, dan karsa. Perubahan diri yang saya alami dan akan saya praktekkan di sekolah dan kelas. Ada 4 MSKP. M menuntun, bukan menuntut. Ya. Sebelumnya, saya menuntut peserta didik saya agar mampu memahami apa yang saya jelaskan dan mendapat nilai yang sempurna. Dan itu dianggap sebagai prestasi. Tidak salah, tapi tidak semua mampu. Setelahnya tidak menuntut. Saya akan menuntut, memfasilitasi, membantu. Prestasi bukan prestasi akademik, bukan segalanya. Karena apa? Ya, ada karakteristik dari setiap anak yang berbeda-beda. Makanya di sini menuntun dan menuntut, di sini tidak boleh menuntut. Makanya kita menyediakan pembelajaran yang berdiferensiasi. S yang berikutnya, sosiokultural siswa. Sebelumnya tidak memperhatikan, tahu tapi tidak memperhatikan bahwa terdapat perbedaan sosiokultural yang dapat menjadi penghalang dalam pembelajaran. Banyak sosiokultural. Setelahnya saya memperhatikan dan menganalisis sosiokultural siswa dan memanfaatkannya, menjadikannya kekuatan dalam pembelajaran saya. Perbedaan sosiokultural tadi. Yang berikutnya konten atau muatan. Sebelumnya tidak menyadari, walaupun sekedar menyadari muatan atau konten pengetahuan didik yang hanya melihat ketercapaian pembelajaran, CP-nya tercapai, pembelajarannya selesai. Setelahnya menyesuaikan muatan atau konten pembelajaran dengan kemampuan peserta didik agar pembelajaran tersebut membekas dalam hati.
bisa meningkatkan keterampilan abad 21 siswa. Ya, itu konten atau sebelumnya. Kalau sebelumnya pembelajaran selesai, ya selesai. Tapi kalau dalam yang akan saya terapkan, berusaha saya terapkan adalah pembelajaran yang membekas dalam hati. Yang tiga adalah pencapaian. Kegiatan belajar hanya menitik beratkan pada pencapaian aspek kognitif. Setelahnya, saya akan menanamkan budi pekerti dengan memperhatikan aspek cipta, rasa, dan karsa. Demikianlah presentasi saya atau penjelasan saya mengenai 1.1 dari koneksi antar materi dan kesimpulan dan refleksi. Terima kasih.